jadi kacau akibatnya. Si kembar punya sifat yang beda. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Si kembar lahir ibunya dua. Lalu ada yang culik kembarannya. Jangan bilang siapa-siapa. Perawat brojol pun gak berdaya. Terpaksa bohongin orang tuanya. Jangan bilang siapa-siapa. Kedua orang tua dibohongin. Kalau anaknya lahir cuma satu saja. Emang enak. Si culik kasih nama yang sama. Makanya jadi kacau akibatnya. Si kembar punya sifat yang beda. Jangan bilang siapa-siapa. Ayo, siapa yang tahu jalan keluarnya? Pak Jack, yang membuat saya bingung, setahu saya Pak Jack sampai sekarang itu belum punya pabrik mobil, Pak. Tetapi saya dengar Pak Jack mau mengekspor mobil. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Sebentar. Mas Jack, ini kayaknya nggak relevan loh. Seharusnya mereka jangan bertanya dulu sama kita. Kita disorting dulu sama dipotret dulu. Iya kan, Des? Betul sekali, Mbak. Betul sekali, Mas Jack. Kita disorting dulu, dipoto-foto dulu, baru kita ditanya gitu. Oh iya. Silakan motret sama nyoting. Ada apa sih nih? Mas Adi, sini Mas. Apa? Itu loh, Pak Jack, Bu Reni, Mbak Desi jadi foto model. Goblok kamu. Itu bukan foto model itu. Duh, itu jumpa pers itu. Duh. Wah, ini Pak Jack ini dah tepat ini. Ini kurang ajar Pak Jack ini. Padahal dia mau diangkat jadi eksportir mobil. Saya diajak konsultasi, diajak ke sana kemari. Saya dianggap sebagai penasihat spiritual. Kok giliran sekarang manggil wartawan potret? Saya dak diajak. Malah kacamata si buta Prapto itu diajak. Tak terima saya. Apa? Cukup. Silakan Bapak ajukan pertanyaannya tadi. Tadi? Ya. Begini Pak Jack, yang membuat saya bingung, setahu saya Pak Jack itu sampai sekarang belum punya pabrik mobil, Pak. Dan saya dengar kok mau mengekspor mobil, itu bagaimana ceritanya, Pak? Untuk masalah pabrik mobil, saya rasa off the record. Saya mau nanya, bagaimana masalah ini menurut Bu Jack sendiri? Begini loh Pak, saya kurang mengerti bisnis. Saya ikut konferensi pers ini supaya masyarakat tahu kalau saya istrinya Pak Jack, seorang pengusaha ekspor mobil. Betul. Komplit kan udah. Lalu menurut Pak Jack, rencana mobil ini nanti mereknya apa Pak mobilnya? Untuk merek, saya rasa off the record juga. Nah sekarang kalau menurut Ibu yang satunya, bagaimana dengan merek mobil ini? Saya juga begitu. Saya kurang mengerti masalah bisnis. Jadi saya di sini untuk masyarakat mengetahui bahwa saya adik ipar Mas Jack. Nah, bagaimana rekan-rekan wartawan? Masih ada pertanyaan? Saya kira sudah nggak ada pertanyaan lagi Pak. Ya habis saya tanya, Pak Jack selalu jawabnya off the record. Saya tanya Ibu Jack dengan Ibu satu lagi, jawabannya gitu-gitu juga. Jadi nggak ada pertanyaan lagi lah. Apa yang mau ditulis ya? Apa yang mau ditanya lagi? Rekan-rekan wartawan. Perkenalkan, saya resminya penasihat spiritual dari Pak Jack. Pak Jack bisa jadi eksportir mobil, itu semua atas nasihat saya, petunjuk saya.
Pak Jack, Apa? ini dari tadi termuter komplek terus mau kemana kita ini? Tenang aja kan. Itu ada mobil yang nggak masuk garasi. Yuk kita benahi yuk. Oh, maksudnya dibenahi dibersihin gitu? Wah goblok. Dicolong goblok. Dicolong? Iya. Dicuri? Iya. Wah, jangan ngajak saya kalau curi-mencuri itu. Nggak apa-apa. Nggak berani saya. Nggak lama. Nggak, takut Pak Jack saya. Nggak mau. Loh. Berita di korannya kok aneh, Mas? Kenapa? Yang ngomong hanya penasihatnya aja. Ya, nggak tahu itu eksportir mobil macam apa. Kalau ditanya jawabnya cuman off the record, off the record. Saya sendiri juga bingung. Aduh, gelap amat. Waduh. Jelas nih mana lubang kuncinya. Mobil apa? Ya sih. Loh, nggak mungkin itu. Mas gimana sih? Mobil udah dicolong, udah hilang, dibilang nggak mungkin. Ya nggak mungkin dong, jelas nggak mungkin. Itu yang colong, itu adalah ini nih, yang saya ekspos ini, yang saya beritakan di koranku ini. Ya ini eksportirnya, mana mungkin? Mana mungkin Pak Jack itu mau mengambil mobil saudara? Sedangkan dia itu adalah eksportir mobil. Saya sendiri juga tidak percaya. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat Pak Jack mencuri mobil saya di rumah saya. Dan berdasarkan itu semua, Pak, maka berita itu saya ekspos dan saya jadikan headline di koran saya ini, Pak. Apakah ini kurang bertanggung jawab? Baiklah kalau begitu. Kami akan melacaknya. Mas, ini beritanya udah dimuat, Mas. Ada foto kamu sama Pak Jack, Mas. Lihat, Mas. Tapi fotoku nggak ada, padahal kita fotonya barengan kan. Kamu tuh jangan mikirkan potretmu, mikirkan potretku. Lihat nih gayanya. Aduh, senyumnya. Iya, aduh. Penasihat spiritual. Beberapa wartawan ingin mewawancarai lagi dengan penasihat spiritual. Ya, bakalan tiap hari masuk koran aku deh. Seneng saya. Mungkin sebentar lagi wartawan pada datang kemari wawancara nanti. Oh iya. Sekarang kamu ganti pakaian, aku ganti pakaian. Ya, Iya. kita siap. Adi, koran. Ganti Panggil. pakaian dipanggil. Ya sana. Jam 10 pagi kok koran belum datang juga sih. Sendirian kok potong padi juga? Gimana nggak potong padi? Udah jam 10 pagi koran belum datang. Koran hari ini kan seharusnya memuat berita tentang kita. Oh iya ya. Adi, koran. Ada apa? Adi teriak-teriak panggil. Apa dah tahu? Saya lagi dandan. Sebentar lagi para wartawan itu mau datang dan wawancara sama saya. Koran mana? Koran hari ini mana? Ya, sini koran. Oh, koran. Iya. Sana pergi. Mana sih? Aku mau lihat. Nah, kok nggak ada gambar kita? Ada orang yang melapor kehilangan mobil. Malingnya ternyata suami ibu sendiri, Pak Jack. Pak polisi, ngomong jangan sembarangan. Kita ini orang kaya, kita punya mobil banyak. Dan nggak mungkin suami saya nyolong mobil. Bapak kalau mau mobil, saya bisa kasih mobil. Bapak mau berapa mobil? Enak aja bilang suami saya nyolong mobil. Ini pasti ada yang nggak suka sama suami saya. Ada apa nih rame-rame potong padi? Hai, jangan rame-rame potong padi. Mas Jack dituduh nyuri mobil. Yang benar aja, kan? Bapak hati-hati ya kalau ngomong. Kita nih orang kaya tau nggak? Nyolong mobil enak aja. Nanti saya aduin ke pengadilan tau nggak? Tenang Bu. Ibu-ibu boleh ribut. Tapi ternyata sudah ada laporan bahwa maling tersebut itu adalah Bapak Jack sendiri, suami ibu. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Lihat ini buktinya. Eksportir mobil ternyata maling mobil. Ini Mas Jack, Mbak. Mas Jack ternyata maling mobil, bukan eksportir mobil. Gimana kok bisa begini? Kok bisa begini, Pak? Pak, gimana? Ceritain coba. Loh, kalau saya yang diminta untuk cerita, justru ibu-ibu yang harus cerita kenapa suami ibu Bapak Jack itu bisa jadi maling mobil. Kita juga nggak tahu kenapa suami saya bisa maling mobil.
Pak. Bapak kemarin lihat kan, dia ada juga di koran. Mendingan Bapak itu tuh, rumahnya yang kecil itu Bang tinggal situ. Koran sudah beredar kemana-mana ini. Coba kamu lihat. Padahal di sini sudah ditulis, iya kan? Penasihat spiritual bersedia diwawancarai untuk kelanjutannya. Kok sampai sekarang tidak ada yang datang ini? Gimana wartawan-wartawan ini? Aku juga capek Mas, dandan udah lama di sini, udah magang lama. Nggak datang-datang. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Duduk. Ayo tanya. Tanya Pak. Ayo tanya apa saja. Saya mau tanya, Pak. Apakah Bapak ini penasihat Bapak Jack? Bukan penasihat lagi. Di samping penasihat spiritual, segala petunjuk dan tingkah laku Pak Jack itu saya semua yang atur. Jadi Bapak ini memang bertanggung jawab untuk semua yang diperbuat Bapak Jack. Loh, saya bertanggung jawab karena saya penasihat spiritual. Pokoknya Pak Jack itu petunjuk semua dari saya. Ayo tanya lagi Pak. Terus tanya. Kalau begitu Bapak bersedia untuk datang ke kantor? Loh, bersedia. Jelas. Ya, bersedia. Kantor koran mana? Kantor polisi, Pak. Kok kantor polisi? Hubungannya apa di koran sama polisi ini? Kalau Bapak tidak keberatan, silakan baca nih. Apa ini? Loh, kalau ini tidak ikut saya apa? Enggak, bukan itu. Saya tidak ikut, enggak. Nanti Bapak boleh jawab di kantor. Kalian ikut saya. Loh, Pak, jangan, Pak. Loh, ini gimana ini? Aduh. Gimana, Tuna? Loh, Pak. Aduh, Des. Kesian bener sih nasib kita. Udah nggak kebagian masuk koran, malah kebagian malu lagi. Masyarakat luas pasti tahu kalau saya ini istrinya maling mobil. Iya Mbak, saya juga malu lagi nih. Masyarakat luas pasti udah tahu kalau saya adik iparnya maling mobil. Apa sih nggak apa-apa, adik ipar saya istrinya lebih malu lagi. Udah, kita nggak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus memulihkan nama baik kita dan kita harus tetap tampil di koran. Gimana? Sekarang gini, kita sendiri yang harus menangkap Mas Jack, kemudian kita serahkan sama polisi dan kita adain konferensi pers. Nah, jadi muka kita berdua ada di koran. Iya. Tuna, gimana ini, Tuna? Pak, jangan dibawa Pak, suami saya orang baik. Nanti saja di kantor polisi, Bu. Aduh Pak. Saya itu tidak ikut, Pak. Saya tidak ikut, betul, Pak. Gimana Pak? Apa dia udah mau ngaku? Dia sudah mengakui perbuatannya. Jadi terpaksa kami borgol karena dia melawan kepada petugas, Bu. Ya, bawa aja ke kantor polisi Pak. Tangkap kalau perlu. Loh, Bu gimana ini, Bu? Loh, gimana? Saya tidak ikut, Pak. Pak, dia orang baik Pak. Saya ingin berbakti untuk bangsa dan negara dan saya akan menangkap suami saya sendiri. Aduh, Tuna, Baik, gimana nih? kalau begitu. Tuna, gimana, Bu? Ini, Bu? Iya, aja tuh telepon. Halo, Mas Jack ya? Kenapa? Besok pulang. Ya udah Mas Jack cepet pulang ya. Reni udah kangen nih. Ya udah, yuk sampai besok ya. Dah. Sekarang mana nomor telepon wartawan? Buat apa? Kita tangkap Mas Jack, terus kita adain konferensi pers. Oh iya ya, tunggu bentar. Cepat. Saya bawa oleh-oleh buat kamu berdua. Ah, kalau oleh-oleh gampang Mas. Sekarang tolong ceritain di Taiwan itu gimana keadaannya. Oh, panjang ceritanya itu. Bila perlu kita cerita di dalam, ya kan? Oke. Pranto, hai, si yang kusuk hau yang si cak so tasu ke soa. Ngomongnya kok jadi begitu sih Mas? Mas. Loh, baru 2 hari udah jago. Oh, Bisa menarik gampang. kalau ngomong gitu aja kita juga bisa. Iya. Capek perjalanan jauh Taiwan. Terus gimana Mas Jack ceritanya? Begitu saya mendarat di Taiwan, 40 bandar mobil sudah menunggu kedatangan saya. Iya. Terus dari mana mereka tahu kalau Mas Jack mau datang? Loh,
Prato, Hei. 影视是好友和搞破了好些。 Wah, wong sing sik ngomong Nah. siksa. Artinya, Sebelum kita ke sana, saya kan sudah telepon lewat telepon internasional kepada Menteri Permobilan di sana. Jadi mereka tahu. Terus apa lagi? Begitu saya udah buka tender di sana, bayangkan satu bandar memesan 20 unit mobil kali 40 berapa coba? Akhirnya saya putuskan untuk menerima order itu, sign kontraknya. apa selama Mas Jack ngambil keputusan Prapto selalu mendampingin Mas Jack? Iya. Iya dong. Oh ya jelas dong. Saya kan asistennya Pak Jack. Apapun perbuatannya selalu saya support dan saya ikut bertanggung jawab. Apakah berita ini benar? Loh, benar. Gak bohong ya, Prapto. Aku kalau yang susah, aku bakal gak usah order kau. Udah, selesai Two in one. Satu dapat dua. Boleh lihat tangannya, Mas? Loh, Prapto. Ratu tahu tangan manisnya? Saya. Iya. Gak usah malu-malu. Loh, Prapto. Kau yang susah, kau yang. Ini apa nih maksudnya? Sudah. Sekarang wartawan sudah pada menunggu di luar. Kita akan mengadakan konferensi pers. Ngapain? Loh, kita akan mengadakan konferensi pers. Mas Jack nanti akan tahu sendiri. Ya tapi kok pakai diborgol segala ya? Tuh, wartawannya udah datang. Silakan difoto, Mas. Ini di depan dong. Iya, iya, iya. Halo. Dipersilakan duduk dulu ya, Mas. Oke. Nah, sekarang rekan-rekan wartawan dipersilakan bertanya seperti yang saya anjurkan tadi. Iya. Saya mau tanya. Iya, silakan. Pak Jack, dulu Pak Jack mengadakan konferensi pers dan di situ menyatakan Pak Jack sebagai eksportir mobil terbesar di Indonesia. Iya. Tapi kenapa sekarang Pak Jack banting setir menjadi maling mobil, Pak? Siapa yang maling mobil? Saya sendiri yang melihat Bapak mencuri mobil itu. Karena mobil yang Bapak curi adalah mobil saya sendiri. Jangan sembarangan ya. Penasihat spiritual Pak Jack sudah mengakui dan bertanggung jawab. Juga istri Pak Jack sudah menangkap Pak Jack, akan diserahkan ke kantor polisi besok dan akan menjadi headline di koran kami. Iya, Ren, bener. Iya, Mas Jack. Besok kita berdua akan muncul di cover. Nah, seorang istri yang telah menangkap suami sendiri yang maling mobil. Kamu tega, kamu ya buat tempel. Kita bantu bangsa. Kita ngentap nanti terkenal. Jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang siapa-siapa. Si kembar lahir ibunya dua, lalu ada yang culik kembarannya. Jangan bilang siapa-siapa, perawat brojol pun gak berdaya. Masa bohongin orang tuanya. Shh, jangan bilang siapa-siapa. Kedua orang tua dibohongi, kalau anaknya lahir cuma satu saja. Aduh, kasihan. Percaya lagi, si culik kasih nama yang sama, makanya jadi kacau akibatnya. Si kembar punya sifat yang beda. Jangan bilang siapa-siapa. Thank